Salam saudara, kita bertemu kembali lewat channel ini dan satu sukacita kita boleh bertemu kembali walaupun hanya lewat uh, udara atau channel ini, tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini saya ingin membagikan satu kisah atau cerita dalam Alkitab tentang kesembuhan saudara. Di mana di dalam kitab Lukas 8 ayatnya yang ke-48 dikatakan begini, katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Jadi saudara, ketika kita membaca kisah atau cerita ini dalam Alkitab, perempuan ini sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun dan firman Tuhan katakan ia sudah menjual seluruh harta bendanya, namun ia tidak memperoleh kesembuhan itu saudara. Jadi perlu diingat bahwa harta benda itu memang kita perlukan, tetapi harta benda itu tidak bisa menjamin kesembuhan kita saudara. Memang harta benda kita bisa pakai untuk mempergunakannya untuk berobat, tetapi firman Tuhan katakan tabib di atas segala tabib atau yang dapat melakukan mujizat itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus saudara. Namun lewat perempuan ini saudara, ada satu kisah yang menarik di mana kita diajak untuk kembali termotivasi, untuk kembali mengingat dan jangan putus asa saudara. Kita melihat cerita ini saudara, perempuan ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Bayangkan saudara, sudah 12 tahun. Namun apa yang terjadi saudara? Tahun yang ke-12 ketika perempuan ini mendengar bahwa ada seorang rabi, ada seorang guru yang dapat melakukan mujizat ini lewat, dan dia ingin memperoleh kesembuhan itu saudara. Namun begitu banyaknya orang sehingga dia tidak dapat meraih atau bertemu dengan Tuhan Yesus ini saudara. Namun firman Tuhan dengan jelas pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan dalam hatinya perempuan ini berkata, "Asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya maka aku akan sembuh saudara." Nah di sini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan untuk memperoleh kesembuhan. Jadi intinya bahwa bagaimana kita bisa sembuh atau bagaimana perempuan ini bisa sembuh saudara. Yang pertama, perempuan ini dia beriman. Dia beriman kepada iman yang benar saudara. Tidak hanya beriman, dia percaya bahwa ketika dia datang kepada seorang penolong, artinya seorang guru, bahkan tabib di atas segala tabib ini saudara, dia katakan walaupun saya tidak ketemu, tapi asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya maka akan sembuh saudara. Yang pertama, perempuan ini sembuh karena dia beriman saudara. Namun saya mengatakan iman itu bukan finalnya saudara. Yang kedua, perempuan ini bertindak. Jadi setelah perempuan ini beriman, dia bertindak. Jadi bukan hanya ada nekat saudara, tapi harus ada tekad. Jadi yang kedua, perempuan ini bertindak. Bagaimana ia berusaha dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, yang mungkin maaf kata pada saat itu mungkin badannya ya penuh dengan darah atau sejenisnya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saudara, perempuan ini berusaha mencari Tuhan Yesus dan ia mendapati, namun ketika itu banyak orang sehingga dia katakan dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya maka aku akan sembuh. Jadi saudara, perempuan ini sembuh yang kedua karena ada tindakan. Jadi bukan hanya sekedar beriman, tapi harus ada tindakan. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama saudara. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati saudara. Jadi kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Namun kita harus bertindak. Bagaimana cara kita bertindak? Selain kita berdoa, mungkin juga kita pergi ke tabib dan tabib itu memberikan kita obat. Ya minumlah obat itu, mungkin secara tidak langsung itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Yang ketiga saudara, untuk perempuan ini menjadi sembuh. Yang ketiga, perempuan ini hatinya termotivasi dari hatinya. Jadi perempuan ini begitu senang ketika mendengar ada guru yang lewat saudara. Jadi yang ketiga, hati yang gembira adalah obat yang manjur kata firman Tuhan saudara. Jadi perempuan ini sembuh karena yang pertama, dia beriman kepada Tuhan yang benar. Yang kedua, ia bertindak. Jadi dia beriman kemudian disertai dengan tindakan. Kemudian setelah itu saudara, yang terakhir, perempuan ini menjadi sembuh karena ada motivasi dalam hatinya. Ada motivasi yang besar dalam hatinya untuk sembuh saudara. Kalau saudara sakit dan katakan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, biar sudah saya begini apa adanya. Saya mau katakan, hidup kita belum berakhir.
Dan saya mau katakan lagi dan tekankan bahwa tubuh kita ini bukan sarang penyakit, tapi tubuh kita ini adalah tempat di mana Roh Kudus akan berdiam untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi ingat, perempuan ini sembuh bukan karena harta benda, tapi ia sembuh karena beriman, kemudian bertindak disertai dengan hati yang gembira, saudara. Jadi itu kunci dari kesembuhan itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.